Now, tonight we're going to be talking about the passive sentences. And, oh, hang on a second. I'm sorry, give me a second. Alright, here we go. Ya, tadi ada yang belum tahu kalau kita ternyata malam ini ada kelas, ada yang masih belum tahu. Sebentar lagi harusnya ada Mbak Yuli masuk. Anyway, jadi kita bakal punya dua chapter hari ini. Satunya comparison, satunya passive sentences. Ya, comparison masih loading. Anyway, jadi kalau untuk yang pertama, ini kan tentang passive sentences. Mudah saja, jadi kita akan membahas passive sentences belah, yang sudah pernah dibahas sebelumnya, ya kan? Sudah pada tahu passive sentences kan ya? Ding dong, masih di sana semua? Ya, Mimin, kalimat pasif gitu ya. Jadi, karena ini masih materi yang sebenarnya juga nggak baru, jadi saya akan coba untuk cepat saja. Moga-moga hari ini kita lebih punya banyak kesempatan untuk latihan ketimbang penjelasannya gitu ya. Okay, so take a look at this. So first of all, the first thing that we will do tonight is trying to know how to use, contrast, and convert active sentences versus passive sentences. Yang artinya adalah kita akan mencoba untuk tahu bagaimana kita menggunakan, membedakan, dan bagaimana untuk mengubah gitu ya, kalimat dari aktif ke pasif. Semuanya masih ingat dong ya bedanya kalimat aktif apa, kalimat pasif apa? Ya, jadi kita langsung saja. Oke, ada kalimat A dan kalimat B. Yang mana yang aktif, yang mana yang pasif? Mhm. A yang aktif, B yang pasif pastinya ya. Betul, betul, sudah betul semua. Next question adalah yang mana yang subjek, yang mana yang objek. Itu di kalimat yang A. Kalau di kalimat yang B? Yep, exactly. Jadi, kalau untuk yang B, dibalik. The teacher itu menjadi posisinya sebagai objek. Bedanya, coba kalau misalnya Anda perhatikan, di situ ada satu kata by ini ya. Yang artinya adalah, apa artinya? Di situ by artinya apa ya? Di situ dia preposisi yang menyatakan oleh. Ya, actionnya ya. Yang melakukan itu siapa gitu. Kalau di bahasa Indonesia, si teacher yang di kalimat B itu namanya objek pelaku gitu ya. Haha, ya nggak apa-apa, selamat datang. Nah, jadi sampai sini masih mudah kan? Kalau misalkan saya langsung tanya, dari kedua kalimat ini, ada yang bisa menjelaskan perbedaan kalimat aktif dan pasif secara penggunaan bagaimana? Kalau pasif bentuk pas, mirip, hampir, lebih tepatnya pas progresif ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda dengar, I'm sorry, pas progresif, pas participle.
Jadi apa maksudnya past participle? Past participle itu verb 3. Jadi kalau misalnya nanti Anda teman-teman lihat gitu ya. Mungkin dia nggak bilang verb 1, verb 2, verb 3. Kalau misalnya dia bilang present, past lalu past participle itu namanya verb 3. Kayak gitu. Jadi overall, kalau misalnya kita mau bikin kalimat pasif itu sebenarnya caranya gampang saja. Misalkan Anda punya kalimat aktif ini ya, Susan cleans the room every day. Ya, jadi the first thing that you need to get is the object of the active sentence. Ya, objeknya apa sih di sini? Nah, kalau di sini gampang ya. Di sini objeknya apa? Susan cleans the room. Jadi ini adalah objek yang kita bakal pakai. Kenapa? Karena objeknya ini kan nanti dibalik jadi subjek. Oke, kita sudah punya the room. Nah, setelah itu kita menentukan tense-nya apa. Gitu ya. Karena bentuk dari kalimat ini tetap akan menyesuaikan jenis tense yang akan kita pakai sesuai dengan waktu. Gitu ya. Misalkan untuk contoh ini. Kalau contoh ini termasuk tense apa ya? Iya? Mungkin. Hello, anybody? Tense-nya di situ apa ya? Simple present tense. Good. Okay. So we've got simple present tense there. Makanya ketika dijadikan bentuk pasif, kan kita bakal butuh to be untuk simple present tense. Apakah itu to be untuk present tense? Is. Ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau misalnya sudah, setelah itu kita bakal butuh bentuk past participle. Ini tadi saya bilang ya. Bentuk past participle dari kata kerja yang ada di atas tadi. Kalau tadi kan clean ya. Berarti sekarang kita jadikan verb 3. Verb 3 dari clean adalah clean. Gitu ya. Kalau misalnya dibutuhkan, Anda bisa menambahkan siapa pelakunya. Ini. Kalau misalnya saya ngasih panah gini kelihatan kan ya? Di kalian kelihatan kan panahnya itu ya? Ya, ya. Oke, sip. Sebagai tambahan, kalau misalkan Anda punya keterangan untuk kalimat itu, juga bisa langsung ditambahkan. Ya, jadi yang bawah-bawah, 2 poin terakhir itu sebenarnya terserah. Boleh ada, boleh tidak. Tapi yang pasti harus ada adalah subjek, predikat, yaitu 3 poin pertama. Oke, predikatnya terdiri dari 2. Apa predikatnya? Nih, sebentar. Oh iya, di slide yang masih berikutnya lagi. Bentar ya, saya lanjutkan ke sini dulu ya. Jadi ini, pada dasarnya rumusannya adalah be plus verb 3. Oke? Tapi sebelum kita ngomong ke sana, kita ngomongin ke ini dulu. Jadi balik ke making a passive sentence. Tuh ya. Kalau misalnya tadi kita ngomongin cara pakainya gimana, sekarang kita pengen tahu sebenarnya kapan sih dia dipakai. Karena pada dasarnya kalimat pasif itu dipakai ketika subjek dari kalimat itu nggak penting. Bukan nggak penting karena apa-apa, tapi karena tanpa kita perlu tahu siapa yang melakukan sebuah tindakan, ya sudah jelas gitu maksudnya apa. Katakanlah contoh yang ada di sini. Di sini saya bilang rumah ini dibangun tahun 1960. Yang mau saya bilang itu kan rumahnya, ya kan? Dan kapan bangunnya. Membangunnya itu kapan? Siapa yang membangunkan bukan permasalahan yang akan kita bicarakan begitu. Makanya dalam contoh yang ada di situ, saya pakai kalimat pasif, gitu ya. Which is why kalau misalkan Anda pakai kalimat pasif lalu diberikan objek pelaku, bukannya tidak boleh, tapi sebenarnya tidak terlalu penting.
begitu. Unless memang Anda ingin menekankan siapa yang melakukan. Jadi suatu tindakan itu dilakukan oleh siapa. Tapi pada dasarnya, awalnya, initially ini ya, awalnya digunakannya itu adalah ketika subjeknya tidak terlalu penting. Gitu. Terlalu ini ada catatan tambahan. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemu born, born itu sebenarnya sebuah kata kerja kan ya. Tapi kalau misalnya Anda dengar, pernah nggak melahirkan coba? Kalau misalnya ada yang bisa bantu saya mungkin satu orang, siapa aja? Kalau misalnya dia melahirkan seorang anak laki-laki, itu kalimatnya kayak gimana ya? Oh, no, 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 no. Hati-hati ya. Born itu artinya lahir. Saya minta, oh ya, boleh, 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 boleh. Sebentar, teruskan dulu aja. Bye bye. Kenapa, Rik? Ya, kembali kita. Gimana, gimana? Ah, finally, that's what I wanted. She gave birth to a son. Exactly. Woo! Yeah, seriously, that's a good one. Karena that's exactly what I want. Kenapa begitu? Karena ini ya, coba satu kita lihat satu persatu. Kalau misalnya she gave birth to a son, itu maksudnya dia melahirkan. Delivered itu juga boleh, ya kan? Cuman kalau misalnya di kalimatnya Mbak Solih, Mbak Laras ini deliverednya kurang ed ya. Itu kan Pak bentuknya bentuk perfect kan ya? Sudah melahirkan gitu kan. Gitu ya. Cuman bentuk yang lebih lebih lazim lagi itu adalah gives birth. Itu sudah yang wajar, yang paling sering dipakai itu aja. However, delivered a baby juga boleh, gitu ya. Nah, kenapa kok pakai gives birth atau delivers a baby? Karena kalau born itu artinya lahir. Maka di sini tulis born itu adalah sebuah kata spesial yang biasanya pasti dipakainya di kalimat pasif. Gak ada kan acara saya lahir jadi kalimat aktif, gak ada kan ya? Nah, makanya kalau misalnya dia bilang eh, biasa Anda ditanya, oh Anda dilahirkan di mana? Gitu ya. Atau saya dilahirkan waktu tahun berapa? Anda akan pakai I was born in, I don't know, gitu ya. Oke? Okay? Dan satu catatan terakhir yang paling penting, perhatikan bahwa hanya transitive verbs, saya pernah bilang ya. Oh, hati-hati, Mas. Jadi, ini jangan pakai is ya. Pakainya was. Sudah benar seperti contoh yang tadi dibilang sama Mbak Mini. Tapi kalau Mbak Mini tadi kurang tepat karena she was born a son itu tidak ada artinya. She was born itu dia lahir. Jadi dia lahir anak laki-laki. Artinya jadi sedikit wow. Ngerti ya? Dia terlahir anak laki-laki. Hati-hati ya. Tapi sudah benar. Oke, jadi kalau misalnya mau bikin kayak gitu ya. Karena nggak mungkin kan lahirnya sekarang tuh kan nggak mungkin. Soalnya kalau misalnya Anda mau bilang babies are born normally in hospitals. Misalnya Anda mau bilang seperti itu masih wajar. Ya, tapi kalau mau bilang saya lahir, ingat, pasti kata kuncinya adalah was born. Oke? Kembali ke poin ketiga, perhatikan itu ada tulisan only transitive verbs can be used in or turned into passive sentences. Maksudnya apa? Hanya kata kerja transitif. Ada yang familiar dengan istilah kata kerja transitif? Ada? Apa itu kata kerja transitif? Yang punya objek. Tepatnya yang harus dipakai bersama dengan objek.
Jadi kalau kata kerja intransitif itu sebaliknya. Itu ya. Kenapa seperti itu? Kalau transitif itu kan pasti punya objek, alias ya cuman kata kerja inilah yang bisa jadikan bentuk pasif. Gitu ya. Kalau bukan transitif kata kerjanya pasti tidak punya objek, alias pasti tidak bisa dijadikan kalimat pasif. Oke? Oke? Sudah jelas sampai sini?